Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman telegram dari Mas Restu Wiraatmaja. Jadi Mas Restu Wiraatmaja ini menuliskan sebuah kisah, yakni sebuah keluarga yang terkena serangan santet yang sangat mematikan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Santet tumpes kelor adalah santet yang membunuh satu keluarga dengan cara yang mengerikan. Masing-masing mereka ada yang sakit demam hingga tubuhnya kurus kering, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan yang paling parah adalah perutnya membesar seperti orang hamil. Dan kalaupun si korban tidak terbunuh, maka ia akan menjadi gila seumur hidup. Pekalongan 1980. Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha itu, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut di antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Bu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia, dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana dia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap hingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha besar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun, di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja orang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku berkarat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja namanya Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut,
kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat. Sedangkan 5 paku berkarat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, kelima paku itu mengarah kepada keluarga Pak Suryo dan Bu Marsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsina akan mudah terkena serangan. Jadi tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman itu akan mampu meredam energi jahat dan menepis kiriman itu. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman itu. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman itu, tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang tidak dikenalnya menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena dia juga belum pernah melihat orang itu. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Pak Suryo masih penasaran, siapa orang itu sebenarnya? Pada malam harinya Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan anaknya mengenai kiriman aneh itu. Namun, ketika mereka sedang berbincang asyik, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuk. Mereka sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun, karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu sama sekali tidak menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain, karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumah. Hari kedua serangan santet.
Di hari kedua, Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi, pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo itu segera dipindahkan ke arah samping rumah. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah orang yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Alhasil Pak Suryo menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak itu. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun, tetap saja Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Dia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing itu. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun, sebelum dia pergi, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. "Pengiki bakal ono sing kepati." Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun, ketika Pak Suryo keluar bersama anak dan istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya si Romo ini kurang yakin dengan pembeli misterius itu yang membeli kain dengan jumlah yang banyak. Apakah itu benar-benar manusia? Pasalnya, ia belum pernah mendapati seorang pembeli yang membeli kain dengan jumlah yang sangat banyak itu. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh, dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu kepada orang tuanya untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya itu. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istikharah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Namun, dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat hendak memasuki kamar mandi, dia mencium bau aroma tak sedap, seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya selama ia berada di dalam rumah, dia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat, seperti berada persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hatinya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun, tiba-tiba saja, bruk, sebuah kain putih jatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir busuk. Ketika Romo melihat cairan itu, darah. Dia terkejut dengan cairan darah yang mengenai kepalanya itu. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi kain berwarna merah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah kain itu dibuka,
Ternyata isinya adalah bangkai tikus, lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullah. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar ada suara seperti seseorang yang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah dia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Bu Marsina. "Bu, ibu lagi apa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajahnya sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya, Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul ibunya sedang tertidur pulas di samping ayahnya, yaitu Pak Suryo. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dengan sorotan mata yang sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Ibu Marsina penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin," ucap Romo. Romo yang merasakan kejanggalan itu langsung buru-buru menuju pintu ke arah samping rumah. Namun, di saat dirinya baru membalikan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun membalikkan tubuhnya, dan seketika wajah Bu Marsina berubah menjadi mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak ke kanan dan ke kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Bu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Ternyata Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo, ketika mendapati seorang pembeli yang misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya itu, yaitu Bu Marsina, sedang tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Ibu Marsina terus mendorong dan memukulinya. Namun, pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk menusuk tubuh Romo. Ibu mau bunuh aku?" tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Ibu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun, sekali lagi tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisau pisau ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, lagi apa kamu?"
teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo semakin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Hari ketiga serangan santet. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke rumah Mbak Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbak Cungkir lagi. Dia menceritakan mengenai semua kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo tadi malam. Mbak Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbah Cungkir hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbah Cungkir hanya diam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar ada suara teriakan wanita kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo panik. "Aduh, nggak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat duha, terus ibu udah teriak-teriak kesakitan gini." Di saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung atau membesar. "Astagfirullah, Ibu!" Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya semakin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina. Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo langsung berlari ke arah rumah Mbak Cungkir untuk meminta pertolongannya agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu.
Sesampainya di rumah Mbak Cungkir, Romo langsung mengetuk pintu rumah Mbak Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. "Mbah, Mbah, ini Romo, Mbah," ucap Romo. "Masuk," ucap Mbah Cungkir dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokoknya. "Apa yang terjadi dengan ibumu, nak?" tanya Mbah Cungkir. "Mbah, perut ibu membesar." "Aduh, itu pasti ulah santet," ucap Mbah Cungkir. "Terus gimana, Mbah?" tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Cungkir, namun gerak-gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya untuk membantu Bu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala yang mirip seperti dukun kampung. "Ayo nak, mumpung belum telat," ucap Mbah Cungkir. "Mau kemana, Mbah?" "Kita ke Magelang untuk ngobatin ibu kamu," ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu itu terkena santet tumpes kelor." Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan itu, hati Romo makin sakit. Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo, sembari mengusap kepala Romo dan berkata, "Kamu bakal jadi perjalanan nasib di keluargamu," jelas Mbah Cungkir. Sorot mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina kepada seorang teman yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang duduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo itu. Dia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet itu. "Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Suryo. "Kita harus pergi ke Magelang, Pak. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini," ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Dia takut jika nantinya keadaan sang istri semakin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun dia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, dia juga memiliki kendaraan pribadi, seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang sekitar 3 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman
agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri, sedangkan Bu Marsina, dia berada di belakang bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sendiri menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu. "Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang bepergian," ucap Pak Cungkir. "Loh, emang bisa, Mbah?" tanya Pak Suryo. "Bisalah. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun, kamu tidak usah khawatir. Mobil kita dalam keadaan aman," ucap Mbah Cungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. "Sebentar lagi sampai," ucap Mbah Suryo. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lain. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegangi tongkat di tangan sebelah kanannya. "Ada apa kamu kesini?" tanya kakek tua itu. "Santet itu menyerang salah satu penduduk desa," jelas Mbah Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. "Ojo karo aku wis ora gelem urusan karo santet," jelas kakek tua itu. Mbah Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. "Aduh, bawa masuk," ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Dia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Dia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disiapkan. Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina segera sembuh. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Dia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya, hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat sangat jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak, seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina.
Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan itu. Santet ini namanya tumpes kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang itu? Tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, sepertinya ada yang iri dengan usahaku, Ki. Jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya diam. Dia kemudian membuat proses dan memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membaca mantra panjang. Setelah itu dia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam perut itu. Lalu telur yang diberi energi itu diarahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Ini pecahkan di depan pintu," ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur itu. Akhirnya Romo memecahkan telur itu di depan pintu. Prak. Setelah pecah, telur itu berisi. "Pak, telurnya banyak cacing," teriak Romo. Pak Suryo dan Mbah Cungkir yang tidak percaya akan hal itu langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat sendiri dengan mata kepala, ternyata cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang sedang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih ada di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, dia membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit membaca mantra. Setelah itu dia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur itu. Lalu telur itu dia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu sama 10 menitan. Namun, dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Dia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua itu usai dioleskan, Mbah Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Dan setelah dipecahkan, "Belatung," ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur itu dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, ini masih berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya, seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk, seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbah Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir.
melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Jungkir sembari berkata, "Santet ini gak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Jungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, dia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbah Jungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun santet ini juga melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo mengetahui kondisi Ki Alung. Mereka hanya bisa diam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Jungkir. Sedangkan Romo, dia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu, beserta cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur itu. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian Mbah Jungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan, karena Ki Alung sudah tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali saja ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis, hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbah Jungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkannya kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbah Jungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang semakin buruk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Dia kemudian meminta saran kepada Mbah Jungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina. Mbah Jungkir hanya bisa diam. Dia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah di ambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun, Mbah Jungkir tidak mau menyerah. Dia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual semua tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu. Dia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya dan dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbah Jungkir, dia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, dia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela setia untuk ibunya, walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu memijat tangan kanannya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa menetes seketika ketika dia mengingat isi dari telur itu.
saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya. Tiba-tiba, tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan kiri Romo. Romo terkejut saat itu. Dia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu, sehat-sehat ya Bu?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsina. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu," jawab Romo sambil menahan rasa harunya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsina. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak. Kamu anak soleh yang kuat," ucap Bu Marsina. Romo yang tak bisa menahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Dia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun, ketika dia baru saja masuk ke kamar mandi, dari luar kamar mandi, dia seperti dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Romo yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran. Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan. Karena kejadian itu, Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun, tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya. Alhasil Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam itu. Ya, sesuai dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya. Romo masih heran. Bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya, sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya ini sangatlah luas. Akhirnya, dengan terpaksa Romo pun bertanya kepada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang mampu membeli seluruh tanahnya. Pak Suryo pun menjawab, orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dulunya, Pak Cokro dan Pak Suryo merupakan partner bisnis. Namun karena ada perselisihan, akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri bersama sang istri. Sebenarnya Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo. Selain Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro, dia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Suryo diberi banyak sekali makanan, padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo? Hari itu, Pak Suryo benar-benar kelelahan. Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu, karena mungkin untuk berjaga-jaga saja apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama adalah Atmojo.
Ia datang kepada Romo, namun dengan wajah yang telah melepuh, seperti terkena siraman air panas. Berbeda dengan Karyo, ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang sangat kurus, sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi oleh koreng. Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun. Dia benar-benar ketakutan. Dia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya. Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran apakah ibunya telah terbangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. "Pak, ini Romo," ucap Romo. Namun, sedari tadi Romo mengetuk pintu, tak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kedua orang tuanya. Romo mengira bapaknya tengah tertidur pulas. Dia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarga. Romo pun kembali menuju ke tempat semula. Namun, ketika dirinya kembali duduk, dia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu itu. Romo mencium bau bangkai tikus, sama halnya seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi. Dan entah mengapa, pandangan Romo mengarah ke sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain itu. Romo pun langsung membuka kain itu. Namun, di saat Romo membuka kain itu, dia langsung berteriak kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan 3 paku berkarat. Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumah. Di saat Romo melempar kain itu, dia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa pocong yang sudah ada di belakang pria itu. "Siapa kamu?" teriak Romo dengan nada ketakutan. Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarganya. Anehnya, saat Romo sudah berada di depan pintu rumah, pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa langsung masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Belum sampai di situ, tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria itu. Namun, kali ini dia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah ada di dekatnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah ia melihat ke arah jendela, Romo melihat ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh seperti tikus. Romo sangat yakin yang berdiri di depan pintu rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak-teriak, "Kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat bapaknya
yaitu Pak Suryo, terbangun. Dia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang terduduk di lantai sambil menangis-nangis sembari menundukkan wajahnya ke bawah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Suryo. Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah. "Ada apa?" tanya Pak Suryo. Romo pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jendela. "Loh, Pak, mereka kemana?" tanya Romo. "Mereka siapa?" "Mereka, Pak. Mereka yang menyerang ibu. Pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana, Pak?" tanya Romo. Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. "Kamu pasti mimpi buruk, Nak," ucap Pak Suryo. Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong itu. Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo, ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darmain. Dia merupakan seorang perantau yang bekerja bersama Pak Cokro, yang berasal dari daerah Banyuwangi. Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku karat. Ia menyadari bahwa serangan benda itu biasanya memiliki 5 paku. Namun mengapa kali ini hanya 3 paku? Semenjak saat itu, Pak Suryo yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini. Namun dia belum menemukan bukti terkait penyerangan itu. Akhirnya, Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur saja, karena esok harinya keluarganya akan menuju sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya. Hari keempat penyerangan santet. Di hari keempat, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya mereka berempat, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Mbah Cungkir, dan Romo, berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada seorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit, terlebih lagi dalam hal santet. Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu, lalu menuju ke Pekalongan Utara adalah karena di Magelang sendiri Mbah Cungkir yakin bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsina. Namun faktanya tidak sesuai harapan. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Dia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Namun hal yang serupa pun terjadi. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina beserta sisa-sisa santet yang masih berada di dalam perutnya. Pengobatan kedua untuk Bu Marsinah pun gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Marsinah dibawa ke dalam kamarnya lagi. Pak Suryo merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia tak berujung. Namun, Mbah Cungkir tidak hilang harapan. Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi. Akan tetapi Pak Suryo menolaknya. Pak Suryo rasa bahwa tak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsinah itu sendiri. Karena penolakan itu, akhirnya Mbah Cungkir kembali lagi ke rumahnya. Pak Suryo sudah diambang rasa putus asa melihat kondisi istrinya yang tidak membaik. Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak lagi.
Wajahnya makin pucat, tubuhnya makin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur. Tepat jam 4 sore, Bu Marsina mengalami kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo segera membawa Bu Marsina ke sebuah rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Bu Marsina tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kematian Bu Marsina ini membuat warga di sekitaran rumahnya menjadi geger. Mbah Cungkir tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet itu. Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga. Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo. Dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama Darmain. Pak Cokro dan Darmain mengucapkan rasa berbela-sungkawa kepada Pak Suryo. Ada yang aneh ketika Pak Cokro dan Darmain mulai memasuki rumah Pak Suryo. Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain. Anak kecil itu berteriak ketakutan hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau. Dia berteriak, "Bu, ada setan, Bu, ada setan!" Teriak anak kecil itu sambil menunjuk jari ke arah tubuh Darmain. Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil itu semakin yakin jika Darmainlah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelum pemakaman dilakukan, Pak Suryo masih menunggu seseorang. Dia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan juga Karyo. Dan benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Keduanya lalu menangis dan tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggal dunia. Hari itu hari yang paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo beserta anak-anaknya. Dia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tidak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Bu Marsina telah usai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat akan perkataan Mbah Cungkir. Kelak, anak-anaknya akan datang ke rumahnya kembali. Dan memang benar. Tepat di saat Bu Marsina meninggal dunia, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan. Yang pertama adalah Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Omset pendapatannya sangat menurun kala itu. Ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang resign karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo, dia juga mengalami hal yang buruk, namun lebih parah. Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian besar, dan membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Suryo yang mendengar itu tak kuasa meneteskan air mata. Ia tak tahu ujian apa lagi yang dirasakannya hari-hari ini. Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo segera pindah rumah, karena kemungkinan besar gangguan-gangguan itu datang kembali. Namun, bukannya memikirkan bagaimana caranya selamat, Pak Suryo memikirkan bagaimana caranya dia bisa kembali mengambil tanahnya
yang telah ia jual kepada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan ini agar dia bisa merenggut seluruh harta miliknya beserta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya tepat pukul 10 malam, Atmojo terbangun. Dia terbangun seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo lalu mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air itu hingga mendidih. Romo yang saat itu bangun, dia mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak ada di sebelahnya. Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo sedang berdiri di depan panci besar berisi air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya ingin mandi dengan menggunakan air itu. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Atmojo mengambil panci besar berisi air panas dan membalikkan tubuhnya ke arah Romo sambil mengatakan, "Deloken, kowe bakal mati kabeh." "Mas, kowe arep opo to?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo langsung menyiramkan air mendidih ke seluruh tubuhnya hingga membuat kulit-kulitnya melepuh dan meninggal dunia saat itu juga. Malam itu, rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsina. Kini Atmojo menyusul ibunya yang baru saja meninggal. Kematian Atmojo ini membuat para warga ketakutan. Pasalnya, dalam satu hari berturut-turut, 2 orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mbah Cungkir datang ke rumah Pak Suryo, lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan Atmojo ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus dan juga pakut karat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya, paku yang berada di kain itu hanya berjumlah 3 saja, berbeda di hari-hari sebelumnya. Biasanya kan paku itu berisi 5. Mbah Cungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti Karyo, Romo, dan juga Pak Suryo. Artinya 2 paku yang hilang adalah Bu Marsina dan juga Atmojo yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo dan Bu Marsina masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo dalam 1 hari penuh. Saat dimana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya segera meninggalkan rumah itu. Hal ini dikarenakan bahwa santet itu masih berada di sekitaran rumah, yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh santet itu. Terlebih lagi, dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Hari kelima, penyerangan santet. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung. Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Keluarganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukan. Pilihannya hanya 2: menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu atau kabur dari rumah itu.
berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo. Karyo sendiri, dia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya saja untuk melanjutkan bisnis dengan sisa harta yang dimilikinya. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri, dia belum memiliki pilihan. Dia masih belum tahu arah mana selanjutnya kaki ini akan melangkah. Dengan dua kematian yang berada di hadapannya, membuat hati Romo merasakan trauma berat. Dia seperti tak ingin lagi merasakan gairah hidup. Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya, yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya baru-baru ini. Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya lagi?" tanya Romo. "Ya, tidak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini," jelas Karyo. "Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita nggak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menarget kita semua," jelas Romo. "Maksud kamu?" tanya Karyo. Karyo yang mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya. "Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini, kan?" tanya Karyo. "Mimpi itu, Mas," ucap Romo melas. "Mimpi apa?" "Aku mimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo. Aku bermimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematian masing-masing," jelas Romo. Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan Romo mengenai tanda kematian yang akan terjadi kepada Karyo dan juga Atmojo. "Katakan, Mo, kamu mimpi apa?" tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan dipenuhi luka seperti koreng sekujur tubuhnya. Sedangkan Atmojo, dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuhnya telah mengelupas seperti habis tersiram air panas yang mendidih. Dan hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri, yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi itu, Karyo malah tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Dia bahkan bermimpi bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan ibunya sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan itu langsung melerai keduanya. Ia tak ingin kedua anaknya terpecah belah hanya karena permasalahan santet ini. "Jadi, Romo, apa saran kamu?" tanya Pak Suryo. "Jangan pergi ke Surabaya. Mbak Jungkir bilang kan kalau santet itu bisa mengikuti kita kemanapun," jelas Romo. "Tapi di saat di Magelang kita nggak kena santet," jelas Pak Suryo. "Bapak ingat mengenai paku berkarat yang tiap harinya menghilang. Ketika ibu sakit, paku itu menghilang 2. Itu artinya akan ada 2 orang yang terkena santet, yaitu ibu dan juga Mas Atmojo," jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin mendengar penjelasan dari Romo. Dia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada dan memang benar.
santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian Bu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang terbiasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. "Pak, kuburan Bu Marsina, Pak," ucap orang itu. "Kenapa kuburan istri saya?" Itu mayatnya hilang." Tentu saja hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman. Saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak diduga benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan. Mayatnya sudah hilang tak berbekas. Dan yang anehnya, tidak ada bekas satupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Suryo semakin khawatir. Dia khawatir jika santet itu masih terus berjalan, dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri. Hanya saja, di lubang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan, mirip dengan kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. "Jangan dibuka, Pak," ucap Romo. "Kenapa?" tanya Pak Suryo. "Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang akan diserang oleh santet itu," jelas Romo. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan dari jumlah paku karat. Terhitung, keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Beberapa hari yang lalu Romo menemukan bungkusan ini, namun dengan jumlah 3 paku karat, yaitu artinya 2 dari anggota keluarganya akan meninggal dunia. Dan dibuktikan sebagai tanda itu, Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu, dia langsung mengambil bungkusan dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus. Namun jumlah paku karatnya makin berkurang. Sekarang tinggal 1. Itu artinya 2 dari 3 anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya. Bisa saja itu Pak Suryo, Karyo, ataupun Romo. Karyo pun langsung membuang bungkusan itu dengan menahan rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk itu. Sedangkan Romo, dia sendiri melihat jumlah paku karat itu langsung lemas. Seluruh tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa takutan mengenai serangan berikutnya. "Cuma 1 paku," ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya. "Kamu kenapa, Mo?" tanya Karyo. "Mas tanya aku kenapa?" tanya Romo dengan nada datar. "Ini kan hanya paku sama bangkai tikus," ucap Karyo. "Itu artinya keluarga kita yang hidup hanya 1, Mas. 2 orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu. Mas paham?" teriak Romo. Karno hanya terdiam. Pikirannya mulai stres. Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju ke rumah Mbak Jungkir untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu. Sesampainya di rumah Mbak Jungkir, Romo juga Pak Suryo
menjelaskan mengenai hilangnya mayat Bu Marsina dan tanda juga jumlah paku pada bungkusan itu. Akhirnya Mbak Cungkir pun menjawab, "Kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumpes kelor masih berjalan selama kita masih hidup." Dengan kata lain, Mbah Cungkir sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan? Karena santet ini termasuk tingkat tinggi. Kemungkinan santet ini akan berhenti jika benar-benar membunuh semuanya. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsina menggemparkan warga sekitar. Para warga merasa ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri, semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah terkena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan kembali menuju Surabaya. Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya, serta bantuan dari Pak Suryo. Keinginan Karyo untuk meninggalkan Pekalongan pun semakin dilarang oleh Romo. Pasalnya, Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini. Namun, Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Karyo tetap bersikuku untuk meninggalkan Pekalongan demi menghidupi dirinya dan juga kabur dari serangan santet itu. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar di perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan baik-baik saja. Saat Pak Suryo berpamitan ke Mbah Cungkir, Mbah Cungkir hanya diam. Dia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, "Ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, kecuali kepada orang yang terjaga atau berzikir. Santet itu tidak akan bisa mengenai mereka." Jelas Mbah Cungkir. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya. Sesampainya di rumah lagi, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya. Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobil untuk kedua kalinya. Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan menuju Surabaya menjadi aman. Setelah dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil. Karyo juga menempati kursi bagian depan, sedangkan Romo duduk di kursi bagian belakang. Awalnya perjalanan masih lancar. Namun, tiba-tiba ketika berada di jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah, Pak Suryo melihat ada sosok bayangan putih yang melintas ke jalan secara tiba-tiba. Pak Suryo pun kaget melihat itu. Dia sempat menghindar dan mengerem. Namun tiba-tiba remnya blong. Alhasil Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan. Dan akhirnya Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo, Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuh. Sedangkan Romo, ia hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan di tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke RS Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bi Sumina akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo di rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Bi Sumina merupakan adik kandung dari Pak Suryo, yang mana ia adalah nenek dari Wira. Bu Sumina juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo yang sudah tidak lagi utuh seperti semula. Mengenai keadaan Karyo, dia masih tidak sadarkan diri. Sedangkan Romo dia sudah siuman. Hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo
membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya dan juga Karyo kakaknya. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersamaan dengan Atmojo dan juga Bu Marsina. Tetapi beberapa hari setelah itu Karyo dikabarkan telah meninggal dunia karena luka di sekujur tubuhnya semakin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering dan luka yang ada di sekujur tubuh Karyo membusuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo. Karyo dimakamkan bersama dengan Pak Suryo, Atmojo, dan Bu Marsina. 1 minggu setelah penyerangan santet, Romo sudah boleh pulang. Dia pun menginap di rumah Bu Sumina untuk menyehatkan keadaan fisik dan mentalnya. Di rumah Bi Sumina, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Bi Sumina meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet itu. Romo pun menjawab kalau di dekat rumahnya ada orang pintar bernama Mbah Jungkir. Ia sudah dianggap keluarga sendiri. Akhirnya Bi Sumina pun menuju ke rumah Mbah Jungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan santet itu. Saat Bi Sumina dan Romo menuju tempat Mbah Jungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang langsung mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya. Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nanti oleh para warga. Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan Bi Sumina langsung menuju ke rumah Mbah Jungkir. Saat tiba di rumah Mbah Jungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih. Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Jungkir itu sendiri. "Mbah, ini aku Romo," ucap Romo. Saat mendengar suara Romo, Mbah Jungkir langsung membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo, Mbah." "Romo, kamu selamat, Nak." Romo langsung dipeluk oleh Mbah Jungkir karena dia merasa dia tidak memiliki siapapun lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Begitu juga dengan kedua kakaknya. Bi Sumina hanya tersenyum melihat momen menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Mbah Jungkir pun mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke rumah. Romo pun bercerita mengenai awal santet itu menyerang keluarganya hingga tanda-tanda dari penyerangan itu tiba. Mendengar hal itu, Bi Sumina langsung bertanya kepada Mbah Jungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet itu. Mbah Jungkir pun mengatakan biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah 7 hari kematian korban. Dan Mbah Jungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet itu lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju pemakaman Pak Suryo. Dan yang datang ke pemakaman di hari ke-7 adalah Pak Cokro dan anak buahnya Daiman. Mengetahui itu, Bu Sumina akhirnya meminta saran kepada Mbah Jungkir agar terhindar dari santet itu. Mbah Jungkir menyarankan agar rumah Bi Sumina dipagari menggunakan pagar gaib.
Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya, pagar gaib bisa berupa bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan itu. Namun ternyata serangan santet itu telah usai. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah Romo menceritakan mengenai serangan santet yang menyerang keluarganya itu, yang disebut sebagai santet tumpes kelor. Yang pertama, Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya dan akhirnya menjadi gila tepat setelah menceritakan kisah santetnya. Yang kedua, Mbah Cungkir. Kabarnya dia juga menjadi gila setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Daiman adalah pelakunya. Yang ketiga, mengenai Pak Cokro dan Daiman sendiri, sampai sekarang tidak diketahui kabarnya. Yang keempat, ada isu yang mengatakan bahwa mereka terkena ulahnya sendiri yang seringkali mengambil mayat dari kuburan untuk dijadikan media santet. Keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, dan Mbah Cungkir serta Biksu Mina. Yang pertama, Pak Cokro meninggal dunia di tahun 1990, tepat 10 tahun santet itu berlangsung. Sedangkan Daiman, orang yang melakukan santet tersebut, dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Mengenai Mbah Cungkir, pada tahun 2005 dia meninggal dunia karena sakit keras. Sedangkan Biksu Mina, orang yang merawat Romo, dia meninggal di tahun 2015 juga. Oh maaf, Mbah Cungkir meninggal di tahun 2005 dan Biksu Mina meninggal di tahun 2015. Karena Biksu Mina sendiri ini merupakan nenek kandung dari penulis, yaitu Wira. Oh, ya. Nenek kandungnya Mas Restu Wira ya. Yang keempat, lain hal dengan Romo. Ia sampai sekarang masih hidup namun dalam keadaan gila dan sepuh. Teruntuk lokasi tempatnya tidak diberitahu karena untuk menjaga privasi keluarga. Kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiraatmaja, yang merupakan kisah santet yang paling kelam yang pernah ditulisnya. Terima kasih. Baik, itulah akhir kisah dari treat yang berjudul Santet Tumpes Kelor, yang ditulis sendiri oleh Mas Restu Wiraatmaja. Dan ternyata ini adalah kisah nyata ya. Maksudnya itu kisah nyata dari keluarganya Mas Restu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.